Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadi Dara Palevi, NIM 1821708. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang framework TOGAF untuk Architecture Development Method dengan study case tugas besar yang telah dilakukan pada kelas Architecture Enterprise. Berikut ini ada table of content-nya, ada preliminary phase, fase A sampai D. Nah, yang pertama ini preliminary. Sedikit tentang preliminary, approach yang digunakan pada framework TOGAF ini kurang lebih seperti ini. Jadi perlu di-define juga enterprise yang pertama. Apa itu define enterprise? Kita mendefinisikan scope dari enterprise untuk tentu saja kebutuhan stakeholder. Lalu, define requirement, kita mendefinisikan nih kebutuhan bisnis dan strateginya apa, yang nanti akan diimplementasikan solusinya dengan proyek arsitektur. Lalu kita mengidentifikasi konteks-konteks yang ada dalam organisasi seperti struktur organisasi, sistem-sistem yang digunakan pada organisasi, capability dari organisasi. Lalu kita mendefine prinsip-prinsip yang akan kita gunakan untuk mengembangkan proyek arsitektur. Nah, study case-nya. Jadi, singkat dulu, pertama, kita pada tugas besar ini mengimplementasikan arsitektur enterprise untuk perusahaan Lookout. Dua Patrick adalah kelompok saya, kelompok kami, kelompok saya dan teman-teman. Lookout itu intinya adalah sebuah toko yang menjual baju-baju wanita. Nah, ini bisa dilihat kan misi dari organisasinya. Kita nge-state misi dari organisasi untuk mengetahui kira-kira organisasi ini seperti apa. Bisa dilihat sendiri. Nah, dari misi itu kita juga mendefinisikan goals-goals dari si organisasinya untuk mencapai misi tersebut. Ada product market fit, contohnya kerjasama dengan vendor, meningkatkan profit margin, dan lain-lain. Dari goals tersebut, kita mendefinisikan strategi, kira-kira strategi apa yang bisa digunakan untuk mencapai hal-hal yang sudah di-state di atasnya. Ada, bisa dilihat, survei vendor, laporan tren terkini di industri fashion, dan lain-lain. Ini harus, maksudnya di sini harus sesuai dengan breakdown yang telah dilakukannya. Nah, dari situ kita melihat sisi lainnya. Tadi kan ada organizational context. Ini salah satu contohnya adalah struktur organisasi dari Lookout. Ada CEO. CEO yang di sini kebetulan CEO-nya itu sekaligus menjadi CFO, acting CFO. Terus ada CMO dan CEO juga yang membawahi marketing, membawahi operasional, dan CEO membawahi financial. Nah, tadi kan ada design principles. Kita juga mendefinisikan prinsip-prinsip yang akan digunakan pada proyek. Nah, kan kalau di TOGAF itu ada 4 domain ya, bisnis, data, application, dan teknologi. Nah, kan kita akan mengimplementasikan keempat domain tersebut. Berarti prinsip-prinsip yang digunakan juga harus di-state berdasarkan 4 domain tersebut. Dari bisnis, ada prinsip data, ada prinsip aplikasi, dan ada prinsip teknologi. Nah, untuk requirement-nya, ini salah satu contohnya aja ya. Saya bisa banyak sih requirement. Di sini di state budget requirement untuk mengembangkan AE per fase. Sebenarnya tidak ada guideline resminya untuk men-state budget khususnya pada konteks ini, tapi di sini kita men-state per fase pada TOGAF. Budget requirement lagi, budget requirement lagi dan total. Nah, lanjut fase A. Fase A itu architecture vision. Step by step untuk melakukan fase A itu ada 2. Kita menganalisis business objective dan goals yang tadi setelah kita state, dan kita mendefine visinya. Pada intinya kita mendefine visi dari proyek itu untuk menyusun strategi proyek berdasarkan visi tersebut. Study case-nya, nah ini bisa dilihat ada architecture vision-nya. Jadi visi yang kita state untuk melakukan proyek ini berdasarkan breakdown deskripsi terhadap preliminary itu ada adapted terhadap pasar penjualan produksi, pengolahan data yang terstruktur, dan pembagian kerja yang terstruktur. Nah, ini bisa digambarkan juga dari vision-nya, current status seperti apa, lalu future state-nya seperti apa. Nah, dari situ kita nge-state nih strategi-strateginya
kira-kira apa saja, ya kan? Misalnya memproduksi desain pakaian baru berbahan dasar kain tenun dalam 3 bulan. Ini kan strategi dengan level suatu enterprise ya. Maksudnya stakeholder high level ingin membuat suatu strategi untuk mencapai goals, akan ada kalimat seperti ini. Lalu dari strategi tersebut kita sesuaikan sebagai tim pengelola proyek arsitektur, kita sesuaikan strategi dari stakeholder ini menjadi strategi yang akan diimplementasi oleh proyek. Contohnya, apabila stakeholder menyatakan bahwa strateginya harus memproduksi desain pakaian baru berbahan dasar kain tenun dalam 3 bulan. Nah, kita sesuaikan kira-kira untuk membantu strategi tersebut, kita mengimplementasi apa. Nah, contohnya di sini kita mengimplementasi, membuat sistem CRM dan teknologi business intelligence. Alasannya apa? Tentu saja harus ada alasannya. Nah, alasan kita membuat ini adalah dengan sistem CRM dan teknologi business intelligence, kita dapat mendapatkan informasi dan insight yang lebih terstruktur dan terkelola dari customer untuk mendesain produk yang akan mendatang. Dan seterusnya, ada nomor 2, ada nomor 3. Selanjutnya, dari strategi tersebut, kita state objektifnya terhadap proyek ini harus seperti apa. Kan tadi udah tuh ada pasar. Nah, ini objektifnya juga kita define dari 4 domain tadi. Ada bisnis, ada data, ada application, dan ada teknologi. Intinya dari vision tersebut, kita membreakdown objektifnya apa aja dari beberapa domain tersebut, supaya memperjelas apa yang akan kita kerjakan. Selanjutnya fase B. Fase B itu adalah business architecture. Kan tadi udah ada 4 domain ya. Fase B itu salah satunya itu business architecture. Intinya, approach-nya di sini, pada bisnis arsitektur itu akan dilakukan penjabaran baseline dari arsitektur bisnis dan target yang akan dicapai dari arsitektur bisnis. Nah, untuk melakukan itu harus dilihat keadaan perusahaan sekarang dan kira-kira dari objektif dan goals-nya mau kayak gimana. Nah, dari situ kita akan menganalisis nih dari baseline dan target dengan gap analysis. Bisa dilihat dari studi kasusnya setelah ini. Intinya sih di bisnis arsitektur itu dia harus mempertimbangkan 3 hal ini, fungsi bisnis, bisnis service, dan bisnis proses. Dari situ baru kita bisa membayangkan kira-kira ingin seperti apa. Tadi guys saya bisa lihat. Nah, ini bisnis function yang bisa dilihat sendiri ada apa aja. Dan tentunya ada baseline dan targetnya apa. Tapi kebetulan di kasus ini nggak banyak yang berubah. Kita lihat perubahannya ada. Nah, misalnya di kategori product production, kita ingin menggunakan data science yang sebelumnya itu belum ada di perusahaan. Nah, itu dapat digolongkan sebagai suatu target. Selanjutnya, service. Nah, service ini juga sama kayak tadi, business function. Cuman bedanya, kalau misalnya business function itu, dia lebih ke suatu konsep, suatu domain yang dilakukan dalam suatu bisnis, sedangkan bisnis service itu udah sesuatu prosesnya apa aja, sama targetnya di state. Nah, bisnis prosesnya juga kan berdasarkan layanan ya. Nah, kita juga men-state dari as is, dari yang masih ada, yang sudah dilakukan sekarang. Nah, ini banyak kan layanan-layanannya. Sama to be-nya, berubahnya gimana. Ya kan? Nah, lanjut. Dari 3 hal tersebut, kita bisa membuat logical business logical business levelnya. Apa itu logical business level? Intinya, logical business level itu menjelaskan konteks dari bisnis. Nah, ini sebenarnya bisa menggunakan diagram apapun ya. Cuman di sini kita menggunakan DFD. Nah, ini level 0-nya untuk baseline dan target. Ini level 1-nya baseline, ya yang sudah terjadi, bisa dianalisis sendiri berdasarkan enterprise masing-masing. Nah, ini targetnya enter akan ada perubahan dari bagian, akan ada penambahan proses di proses ke-6, yaitu pengadaan bahan produksi. Jadi kita
menginput data bahan juga untuk sebagai salah satu implementasi solusi. Nah, ini juga level 2-nya lebih detail aja. Nah, setelah itu akan dilakukan gap analysis. Gap analysis akan menjabarkan baseline-nya dan targetnya. Lalu akan di-assess kira-kira misalnya tadi e-channel sama e-channel, apa sih bedanya baseline sama targetnya? Targetnya mau kayak gimana? Oh, ini cuman masalah peralatan doang gap-nya. Oh, ya udah di-state masalah peralatan. Tapi kalau misalnya bisnis prosesnya berubah, misalnya dari packaging dan delivery management, kita state kalau itu perubahan pada proses, terjadi kesenjangan pada proses yang ingin dirubah, dan seterusnya. Ini juga sama. Nah, fase C lanjut. Kalau tadi bisnis arsitektur, sekarang data and application arsitektur. Sama approach-nya, yaitu baseline dan target, habis itu gap analysis. Nah, kalau tadi kan cuma logical doang. Kalau untuk data ini ada konseptual, logical, dan physical. Bisa dilihat ntar di studi kasus kira-kira seperti apa bentuknya. Nah, untuk konseptual itu gampangnya hanya sebuah konsep, kumpulan konsep pada data yang yang ada dan akan diimplementasi, dan relasi antara data-data tersebut tanpa mengetahui relasinya dalam bentuk apa dan lain-lain. Jadi hanya semacam kotak-kotak konsep gitu. Nah, ini yang new-nya bisa dilihat. Kalau tadi kan ini baseline-nya, targetnya ada ditambahkan, misalnya kayak pada financial ditambahkan proyeksi finansial, pada operational ditambahkan data produksi, data target marketing. Nah, kalau untuk logikalnya sendiri kita menggunakan ERD. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui relasinya itu apa, dalam bentuk apa. Secara logika, apakah bisa dibuktikan antara data-data tersebut. Nah, ini baseline-nya dan targetnya berdasarkan yang tadi ya, yang konseptual. Nah, fisikal itu berarti kita memperlihatkan interaksi pada data-data tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Mereka ngapain sih? Nah, kita bisa menggunakan sequence diagram dengan memperlihatkan tiap entitas-entitas berhubungan dengan proses apa dan menginteraksikan data-data apa. Nah, seperti bisa lihat yang paling gampang, ada interaksi customer dengan penjual. Customer akan melakukan transaksi, dan penjualan akan memberikan invoice ke customer. Ini balik lagi ya. Jadi, kalau misalnya di kasus kami, BA dan TA itu, berarti baseline dan target itu tidak berubah. Nah, kalau misalnya cuma TA doang, berarti ini targetnya nih. Salah satu target yang barunya apa? Nah, ini sama game analysis juga. Misalnya dari dari konsep-konsep yang ada tadi, kira-kira apa yang harus dikembangkan dari baseline ke target? Sama. Nah, ini untuk application arsitektur, bisa dilihat juga, sama sih intinya. Kotak-kotak konsep. Dan ada yang warna ungu itu targetnya, yang warna biasa itu baseline-nya. Dan ada domainnya, manajemen data, manajemen karyawan. Sama aja. Nah, untuk logicalnya dari application mungkin rada berbeda ya, karena kalau data kan bisa menggunakan ERD. Nah, kalau ini, dia akan mengklasifikasi si aplikasi berdasarkan suatu domain. Misalnya kayak software hardware itu, yang dibutuhkan itu apa? Database, online messaging, aplikasi Office, web browser, kalau user computing apa? PC. Ya, sebenarnya ini cuma untuk memperlihatkan kira-kira interaksinya apa, sama sih interaksi antara suatu entitas terhadap konsep-konsep aplikasinya. Nah, ini targetnya bisa lihat ada perubahan warna bagi yang berbeda. Dan ada yang dihilangkan juga kan. Misalnya kayak end user computing tadi ada 3 kan kalau nggak salah. Oh, nggak salah, ada 2. Nah, ini makin banyak lagi. Nah, sama nih, gap analysis juga sama. Jadi dari building blocks tersebut, baseline dan target, kita lihat perbedaan yang ingin
assess itu apa, dan ingin di-develop apa. Lanjut, fase terakhir dalam penjelasan ini, fase D. Sama ininya baseline dan target, tapi di sini kan teknologi. Apa itu teknologi? Bisa kita lihat nanti sambil dijelaskan studi kasusnya. Nah, dia consists of conceptual dan logical doang. Tidak ada physical seperti data arsitektur dan tetapi ada security model. Apa itu security model? Nanti kita lihat di studi kasus. Study case-nya bisa dilihat konseptual teknologi arsitektur, ini untuk baseline-nya. Jadi sama, kita klasifikasi dalam berbagai macam hal, dan kita tentukan kira-kira building blocks yang sesuai berdasarkan baseline enterprise-nya apa, yang udah ada. Kayak contoh paling gampang, misalnya untuk teknologi jaringan, itu sekarang harus udah ada koneksi untuk internet. Nah, sedangkan misalnya untuk targetnya, misalnya untuk server, sekarang kita harus udah mempunyai standar untuk memakai suatu operating system, jadi nggak bisa ngasal. Misalnya kayak, oh harus Windows, atau oh harus Mac standarnya. Nah itu tuh sebenarnya kalau nggak didefinisikan juga secara tidak langsung kita sudah memakai suatu operating system kan. Tapi dengan mendefinisikan ya, kita lebih memberikan suatu guideline yang lebih pasti untuk perkembangan si enterprise ya. Nggak cuma operating system, untuk hal-hal lain juga sebenarnya bisa dinilai seperti itu. Nah, ini untuk logicalnya. Bisa dilihat dia diklasifikasi berdasarkan lebih ke suatu proses yang bisa kalau misalnya konseptual kan dia lebih ke suatu domain yang maksudnya lebih luas, lebih general. Kalau misalnya logical itu lebih ke suatu proses, misalnya manajemen teknologi. Oh iya, apa aja yang udah ada di manajemen teknologi? Ada manajemen konfigurasi, ada manajemen device, terus kayak misalnya antisipasi kan sebuah proses. Ya, antisipasi untuk fire detector itu harus ada, antisipasi untuk backup kalau data-data hilang harus ada. Nah targetnya misalnya kayak data mainframe tuh, dia harus distandarkan I/O-nya untuk melakukan proses pergantian data. Misalnya salah satu contoh dan lain-lain. Nah, ini kan security architecture model. Intinya security architecture model itu kan kita menggunakan suatu teknologi. Nah, teknologi ini kan harus dijaga, harus dilakukan suatu antisipasi untuk keamanan dari teknologi-teknologi tersebut. Nah, di TOGAF itu ada salah satu proses yang mendefinisikan si security ini dengan security architecture model. Intinya, kita bisa men-state setiap zona, setiap ekosistem, yang dalam ekosistem tersebut apa saja yang berinteraksi, kira-kira domain apa saja yang berinteraksi, dan security, proses security-nya apa aja. Kita ambil contoh ya. Misalnya kayak hardware zone. Hardware zone ya tentunya cuma ada hardware. Dan ini security yang harus dilakukan pada enterprise untuk hardware-nya. Apa? Fault handling. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, tahu harus ngapain. Dan external device management. Nah, untuk targetnya bisa dilihat yang paling gampang misalnya user sendiri di awal harus udah ada user identify management tentu saja, karena untuk menjadi user kan harus diidentifikasi untuk perusahaan. Nah, cuman ntar ke depannya, karena mungkin kita dalam proyek mengimplementasikan website dan lain-lain, harus ada nih user auditnya sama incident handling, kalau misalnya lupa password dan lain-lain, itu harus udah ada standarnya. Nah, ini salah satu contoh untuk mendevelop suatu target pada security architecture model. Nah, ini gap analisisnya dari teknologi domain kurang lebih sama sih. Building blocks-nya di state, terus kita nilai
kira-kira apa nih? Nah, kalau misalnya ini kan contohnya belum ada, jadi di-create, di-create, di-create. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.